Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repa Delvianti dengan NPM 25144600031. Baik, di sini saya akan menjelaskan gaya belajar apa yang saya miliki setelah saya mengisi kuesioner yang telah diberikan. Jadi, dari kuesioner yang telah saya isi, gaya belajar yang saya miliki adalah gaya belajar auditori. Jadi, menurut saya itu tuh sesuai dengan apa yang saya rasakan sekarang, karena gaya belajar auditori kan lebih siswa akan lebih mengerti atau lebih memahami materi lewat dari pendengaran ataupun misalnya radio ataupun podcast. Nah, kan menurut saya hal itu tuh setuju dengan saya sendiri, karena contohnya saya pernah belajar sedikit tentang bahasa Inggris dan juga bahasa asing lainnya lewat mendengarkan musik ataupun podcast-podcast. Nah, hal itu juga selalu saya ulangi selama beberapa hari dengan cara mendengarkan musik ataupun mendengarkan podcast-podcast. Dari itu, saya bisa memahami bahwa saya lebih mengerti dan juga lebih paham belajar bahasa asing tersebut lewat dari mendengarkan. Seperti itu. Ada juga implikasinya terhadap saya belajar, yaitu yang pertama, saya lebih mudah mengingat ataupun memahami penjelasan yang verbal. Maksudnya tuh saya akan lebih cepat mengerti materi jika saya mendengarkan penjelasan dari guru, audio pembelajaran, dan juga diskusi. Nah, yang kedua yaitu daya ingat saya mungkin lebih meningkat saat saya mengulangi ataupun membaca materi tersebut dengan cara membaca lebih keras ataupun membaca poin yang penting atau merekam suara sendiri. Nah, hal itu memungkinkan hafalan saya semakin kuat. Nah, yang selanjutnya ada dampak terhadap cara saya mengajar di masa depan nanti. Yang pertama yaitu mungkin penjelasan saya akan lebih cenderung jelas dan runtut karena hal ini bersifat kuat secara verbal. Saya juga mungkin mudah menjelaskan secara lisan, memberikan contoh yang konkret secara verbal, dan juga membangun suasana kelas yang lebih ramai, yang lebih kondusif melalui diskusi. Kemampuan bercerita juga membuat materi lebih menarik. Nah, gaya auditori biasanya kan pandai membuat atau memberi ilustrasi melalui storytelling, analogi, ataupun contoh konkret yang memudahkan siswa memahami konsep yang sulit. Nah, yang ketiga yaitu mungkin nantinya saya akan lebih cenderung menggunakan strategi mengajar seperti diskusi kelompok, debat mini, dan juga pembelajaran berbasis dialog serta tanya jawab. Nah, ini tuh sebenarnya sangat efektif bagi siswa auditori, tetapi saya juga sadar saya harus menyeimbangkan atau memvariasikan terhadap siswa yang visual dan juga kinestik agar semuanya bisa adil dan juga agar suasana kelas bisa lebih nyaman. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai gaya belajar yang saya miliki, yaitu gaya belajar auditori. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.